Bayangkan, ada bisnis yang bisa dimulai dari beberapa ekor ternak, tidak membutuhkan lahan seluas sawah, memiliki pasar yang relatif stabil, dan bahkan permintaannya melonjak tiap tahun pada momen tertentu. Bisnis itu ialah ternak kambing. Namun pertanyaannya, di zaman sekarang ini, apakah ternak kambing masih menjanjikan? Atau justru sudah terlalu banyak pemain, sehingga keuntungannya semakin tipis? Di video kali ini, kita akan membahas peluang tentang potensi keuntungan dan strategi agar bisnis ternak kambing tetap menghasilkan. Jadi, pastikan kamu nonton videonya sampai akhir. Ternak kambing bukanlah bisnis baru. Bahkan sejak puluhan tahun lalu, kambing menjadi komoditas peternakan yang paling dekat dengan masyarakat. Yang menarik, permintaan kambing tidak hanya datang dari satu sektor. Ada setidaknya 4 pasar utama, yaitu pasar kurban, yang kedua pasar akikoh, yang ketiga kebutuhan konsumsi daging, dan keempat pembibitan. Data tahun 2026 menunjukkan bahwa potensi ekonomi kurban nasional masih sangat besar. Beberapa lembaga memperkirakan jumlah kambing dan domba yang disembelih saat Idul Adha mencapai lebih dari 1 juta ekor secara nasional. Nilai ekonominya mencapai puluhan triliun rupiah. Artinya, pasar masih ada. Bahkan, setiap tahun selalu muncul permintaan baru. Inilah alasan mengapa banyak peternak menganggap kambing sebagai aset hidup yang relatif mudah dipasarkan. Jika dibandingkan dengan sapi, kambing memiliki beberapa keunggulan. Pertama, modal awal lebih rendah. Untuk memulai peternakan kecil, seorang bisa membeli beberapa ekor kambing tanpa harus mengeluarkan ratusan juta rupiah. Yang kedua, kebutuhan lahan relatif kecil. Kandang kambing dapat dibangun di area yang relatif sempit. Yang ketiga, reproduksi cukup cepat. Seekor indukan bisa melahirkan 1 hingga 3 anak dalam sekali kelahiran. Kemudian yang keempat, pakan relatif mudah ditemukan. Rumput daun-daunan hingga limbah pertanian tertentu bisa dimanfaatkan sebagai pakan tambahan. Yang kelima, terdapat banyak sumber pendapatan. Tidak hanya menjual kambing hidup, peternak juga dapat memperoleh keuntungan dari pupuk kandang, susu kambing pada jenis tertentu, hingga penjualan bibit unggul. Dengan kata lain, bisnis kambing memiliki peluang dengan variasi yang cukup luas. Sebelum mulai, penting untuk menentukan model bisnis yang akan dijalankan. Ada 3 model utama. Pertama, penggemukan. Pada model ini, peternak membeli kambing muda, kemudian digemukkan selama beberapa bulan sebelum dijual. Keuntungan model ini adalah perputaran modal lebih cepat. Biasanya banyak dilakukan menjelang Idul Adha. Yang kedua, pembibitan. Fokusnya adalah menghasilkan anak kambing yang berkualitas. Keuntungannya bisa lebih besar dalam jangka panjang, namun membutuhkan kesabaran dan manajemen reproduksi yang baik. Yang ketiga, ada peternakan terintegrasi. Model ini menggabungkan pembibitan, penggemukan, dan pengolahan limbah menjadi pupuk. Pendapatan menjadi lebih beragam dan resiko lebih rendah. Untuk pemula, penggemukan sering dianggap sebagai pintu masuk yang paling mudah. Namun, jangan hanya melihat dari sisi manisnya. Setiap bisnis pasti memiliki tantangan. Tantangan pertama adalah penyakit ternak. Penyakit seperti PMK atau gangguan kesehatan lainnya dapat menyebabkan kerugian besar jika biosecurity tidak dijaga dengan baik. Tantangan kedua adalah fluktuasi harga. Pada beberapa daerah, peternak melaporkan harga kambing sangat melemah karena pasokan yang meningkat lebih cepat daripada permintaan. Tantangan ketiga adalah manajemen pakan. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat memperlambat pertumbuhan dan menurunkan keuntungan.
Tantangan keempat adalah pemasaran. Banyak peternak fokus memelihara kambing, tapi kurang fokus dalam membangun jaringan pembeli. Padahal seringkali keuntungan ditentukan oleh kemampuan menjual, bukan hanya kemampuan peternak. Kalau kamu ingin masuk ke bisnis ini, berikut beberapa strategi yang layak dipertimbangkan. Mulai kecil. Jangan langsung membeli puluhan ekor. Mulailah dengan skala yang bisa kamu kontrol sendiri. Pilih bibit berkualitas. Bibit yang baik akan mengurangi banyak masalah di kemudian hari. Bangun pasar sebelum panen. Cari calon pembeli jauh-jauh hari, misalnya penyedia jasa akikah, pedagang hewan kurban, rumah makan, sate dan gulai, komunitas peternak. Manfaatkan media sosial. Saat ini, banyak peternak mendapatkan pembeli melalui TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Bahkan, dokumentasi sederhana tentang pertumbuhan kambing dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Catat semua biaya. Kesalahan peternak pemula adalah tidak mencatat biaya. Akibatnya mereka merasa untung, padahal sebenarnya tidak. Gunakan pencatatan sederhana untuk menghitung biaya pakan, biaya obat, biaya kandang, biaya tenaga kerja. Dengan begitu, keuntungan sebenarnya dapat diketahui. Banyak orang menganggap peternakan adalah pekerjaan tradisional. Padahal saat ini peternakan justru semakin membutuhkan kemampuan modern, mulai dari pemasaran digital, manajemen data, pencatatan keuangan, hingga branding produk. Anak muda memiliki keunggulan aspek tersebut. Bayangkan jika peternak tidak hanya menjual kambing, tapi juga membangun konten edukasi, menjual pupuk organik, membuka wisata edukasi peternakan, atau membangun jaringan penjualan online. Nilai bisnisnya bisa jauh lebih besar daripada sekedar menjual ternak. Jadi, apakah bisnis ternak kambing masih menjanjikan? Jawabannya iya, tapi tidak cukup hanya mengandalkan cara lama. Permintaan sektor kurban, akikah, dan konsumsi masih sangat besar. Namun, keberhasilan akan besar dipengaruhi oleh kualitas manajemen, pemasaran, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena pada akhirnya, yang membedakan peternak biasa dengan peternak sukses bukanlah jumlah kambing yang dimiliki, melainkan bagaimana mengelola peluang. Nah, kalau menurut kamu, apakah ternak kambing masih menjadi bisnis yang menarik untuk dicoba sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.